dia tamat sekolah. Makanya Bapak jangan sampai tidak berilmu. Tapi kok selalu jangan hebat-hebat ngaji dan lain. Mudah-mudahan ya kan bertambah ilmunya setelah LADB. Ini satu teori. Teori yang kedua, nih kita coba sama-sama diskusikan. Nih, rupanya ada yang mengatakan anak itu baik, betul? Cuma lingkungan yang merusak. Siapa yang menemukan teori itu? John Locke. Nah, ini katanya. Apa katanya? Manusia itu seperti tabula rasa, seperti kertas putih. Ya kan? Itu disebut dengan ajaran eksternal. Ditemukan oleh John Locke di tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Kedua, ada yang mengatakan bersih dia pengaruh luar baru dia tidak baik, betul? Ada yang katakan dia tidak baik tapi pengaruh dengan pengaruh dalam itu lebih besar. Ternyata dua teori inilah yang membuat orang ragu dengan salah satu di antara dua teori itu. Ragu orang dengan teori ini. Ragu pula orang dengan teori eksternal itu. Tapi berdasarkan penelitian Schopenhauer, berdasarkan penelitian daripada John Locke, rupanya memang terjadi dalam kehidupan. Nah, ya kan? Terjadi. Apakah semuanya? Rupanya tidak. Kan itu. Karena tidak terjadi, kita lihat pula konsep Islam. Bagaimana Islam menyikapinya? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Hadis Rasulullah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir itu bersih, suci. Rupanya teori eksternal dan internal tadi digabung oleh William Stern. Apa katanya? Anak itu selain dipengaruhi dari faktor dalam, juga dari faktor luar. Rupanya Rasulullah 14 abad yang silam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan fit. Dia tidak ada menanggung beban dosa waris. Kenapa? Karena Islam tidak mengenal dosa waris. Betul? Kalau Kristen ya. Akhirnya diterimalah pendapat siapa nih? William Stern. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sekarang Pak bertanya, siapa yang sebenarnya yang menemukan teori itu? Apakah William Stern atau Rasulullah? Rasulullah. Makanya kita harus menuju kepada hadis-hadis yang dikatakan Rasulullah itu. Ya kan? Disuruhnya kita berjiwa, dia berjiwa. Kenapa? Nggak mungkin ya kan? Salah. Betul? Nggak mungkin Rasulullah salah. Makanya ada 5 hal yang mempengaruhi kerangka berarti. Apa yang 5 itu? Ini dia. Nih, yang pertama. Keluarga. Makanya anak bapak, kalau kamu ya kan ingin jadi orang hebat, lihatlah keluarga orang hebat, betul? Merujuk dengan keluarga-keluarga orang hebat itu, rupanya orang-orang hebat itu keluarganya betul-betul peduli dengan fitrah. Makanya waktu kamu dilahirkan, papanya baca apa? Itu sudah dimandikan? Komat, mazan, itu laki-laki dong. Ada yang bilang semua ya? Diazankan kalau laki-laki kan? Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah. Makanya rumah itu disebut dengan madrasatul ula.
Itulah pendidikan pertama itu ada di rumah. Fitrah tadi di rumah itu yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, fa'abawa, di tangan kedua orang tua lah, ya kan? Anak tadi menjadi apakah dia baik, ya kan? Yahudi, Majusi, Nasrani, gitu kan? Menjadi orang yang tidak baik itu tergantung orang tua. Makanya beruntunglah kamu yang punya papa mama yang peduli dengan anak. Betul? Di sekolahkanlah kamu ke sekolah mana? Mu'alimin. Kalau bapak di Pekanbaru kemana? Ke Asofa. Kenapa ke Asofa? Karena di Asofa itu memang pendidikan itu sudah diformat dari TK. Tapi kenapa belum ada TK itu? SD, ya kan? SMP, SMA, apa sibuk? Makanya dicarikan oleh orang tua sekolah yang cocok. Akhirnya pas bapak bilang muhasabah, anak bapak ngaji tidak pandai dia. Kenapa? Karena sekolah tadi mengajarkan ajaran yang diinginkan kedua orang tua. Mengaji lah dia pagi petang. Tergantung orang tua tadi. Makanya anak bapak besok kamu juga mau keluarga itu yang kamu mimpikan, betul? Bagaimana generasi berikutnya, anakmu, keturunanmu hendaknya juga mampu, ya kan? Berilmu, beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa, berilmu ya juga, ya kan? Yang kedua, yang mempengaruhi cara berpikir itu apa? Lingkungan. Makanya kita cari lingkungan yang baik-baik. Kalau tidak baik lingkungan di rumah kita, ya kita harus mewaspadai diri. Makanya kita cari lingkungan-lingkungan yang positif, yang bisa mengembangkan potensi-potensi iman yang ada dalam diri kita. Sudah tahu ini? Pendidikan. Dulu TK-nya mana? TK Islam. Nggak pakai TK loh. Pakai TK juga. Mana TK-nya tuh? Apa pelajarannya? Makin indah. Apa pelajarannya dikasih? Lagu nyanyi-nyanyi ya? Iya, memang sesuai dengan umurnya. Ya karena mungkin langsung matematika bisa tidak kan? Tak mungkin kan? Jadi belajar dari TK, ya kan? Sesuai dengan perkembangan otak kanan dan otak kirinya. Makanya banyak bermain-main satu, ya kan? Kalau bapak tidak itu dengan menyebut namamu ya Allah, kan yang itu. Yang Maha Pengasih Penyayang, yang bisa meninggalkan perangai tadi. Segala puji bagimu ya Allah, pemelihara semesta alam raya. Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanyalah kepadamu aku menyembah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Perkenankan apa? Doa kami, amin ya rabbal alamin. Itu dari TK itu. Rupanya kamu sakit. Apa obatnya? Cuman dengan membaca-baca Asmaul Husna, Al-Fatihah. Ada juga murid-murid yang sakit karena kebiasaan